menghalalkan hubungan antara sesama manusia, untuk mendapatkan maaf dari sesama saudara, sesama manusia. Karena kalau kita lihat di dalam ayat-ayat Al-Quran, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang mengingatkan kita akan pentingnya menjaga hak-hak antara satu manusia dengan manusia yang lainnya. Sehingga apabila hak-hak ini dilanggar, maka harus diselesaikan sesama manusia. Karena yang bisa memaafkannya adalah manusia itu sendiri kalau bersalah kepada manusia. Sebaliknya kalau berdosa kepada Allah, Allah yang punya otoritas untuk mengampunkannya. Dan Allah memberikan hak-hak otoritas kepada manusia yang apabila dia dizalimi, maka dia yang berhak untuk memaafkan. Mari kita lihat, akan saya bacakan misalnya Al-Quran surah Al-Baqarah ayatnya ayat 178. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qissasu fil qatl al-hurru bil hurr wal 'abdu bil 'abd wal unsa bil unsa. Ini salah satu bukti Allah sangat melindungi kehidupan manusia lain. Maka kata Allah, hai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kalian melaksanakan hukum qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Apabila yang bunuh ini orang merdeka, maka dia akan dikisas sebagai orang merdeka. Apabila yang membunuh ini hamba, maka yang membunuh yang akan dikisas juga hamba. Dan apabila yang dibunuh itu seorang wanita, pembunuhnya wanita, maka pembunuh itu juga dikisas. Artinya ini tidak bisa digantikan. Misalnya ada seorang cucu yang membunuh orang lain, cucu ini misalnya berusia 20 tahun. Maka cucu itulah yang berusia 20 tahun itulah yang akan menerima kisasnya. Tidak boleh digantikan kakek, karena kakek sebentar lagi akan mati, biar kakek sajalah yang akan menggantikan hukum kisahnya. Tidak bisa begitu. Jadi siapa yang membunuh, dia sendiri yang akan dibunuh. Ini kisas. Ini Allah menjaga hablum minan nas. Yang apabila nanti mendapat kemaafan, faman ukhfiya lahu min akhihi syai'un. Namun apabila ahli waris yang terbunuh itu mau memaafkan, maka ada negosiasi dengan diat ataupun denda, mulai dari 200 ekor unta atau 200 ekor hewan ternak dan seterusnya. Jadi kalau harga satu ekor sapi misalnya itu mencapai 10 atau 20 juta, kalikan saja 200 ekor, maka itu menjadi milik daripada ahli waris. Nah ini nanti secara detail di dalam hukum fikih bisa dikupas lebih lanjut. Ini sebagai gambaran umum saja, bahwa Allah sangat menghargai hak-hak hidup hambanya, antara sesama hambanya atau manusia satu dengan manusia lain. Jangan sampai merugikan hak-hak manusia lain atau hak hidup manusia lain. Saudara-saudara kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Dan sebaliknya, Allah juga sangat menghargai akan seorang hamba yang menjaga kehidupan hamba yang lain. Bagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, bahwasanya Allah berfirman, man qatalan nasa bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Di sini diberikan penghargaan ataupun hukuman hinaan. Yang pertama, barang siapa yang membunuh manusia lain karena dia tidak melakukan kesalahan atau tidak ada sebab-sebab yang bisa membuat orang lain dibunuh, maka kata Allah seakan-akan orang tersebut telah membunuh manusia seluruhnya. Jelek hukuman bagi seorang pembunuh. Ya Allah kategorikan seakan-akan telah membunuh manusia seluruhnya. Dan sebaliknya, barang siapa yang menghidupkan manusia seakan-akan dia telah menghidupkan manusia seluruhnya. Tadi saya coba beberapa menit yang lalu download berapa jumlah umat manusia saat ini, maka saya dapatkan data terkini dari 17 jam yang lalu secara online. Jumlah umat manusia saat ini adalah 8.5.176.000 orang. Jadi kalau kita sebagai orang tua saat ini
punya anak satu, kemudian kita hidupkan, kita beri makan, istri kita juga menjaga kehidupan anak kita sampai dia tumbuh hidup dewasa, maka nilainya seakan-akan kita telah menghidupkan umat Indonesia sebanyak jumlah 8 miliar 5 juta. Ini cuman tidak disebutkan jamiannya itu apakah hanya sebatas manusia sekarang atau dikumpulkan dari manusia zaman Nabi Adam sampai sekarang. Jadi betapa nilai tinggi penghargaan Allah diberikan kepada orang yang menghidupkan manusia lain. Dan sebaliknya, betapa orang yang membunuh orang lain dihina oleh Allah seakan-akan telah membunuh manusia seluruhnya. Singkatnya hadirin yang dirahmati oleh Allah, bahwa Allah itu sangat memperhatikan hak-hak antara manusia satu dengan manusia yang lain, yang biasa disebut dalam agama adalah, dalam Al-Quran adalah hablum minan nas. Jadi tidak sedikit nanti yang akan masuk neraka bukan hanya disebabkan berdosa kepada Allah, tetapi banyak pula disebabkan oleh berdosa karena kepada sesama manusia. Kami bacakan sebuah hadis dari Rasulullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadruna mal muflis? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, bertanya kepada sahabat, atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapa di antara kita atau di antara kalian menjadi orang yang bangkrut? Qalu, para sahabat menjawab, al-muflis fina man la dirham lahu wala mata'. Orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta. Waqal, berkata Rasulullah SAW, innal muflisa min ummati yati yaumal qiyamah bi sholati wa siyami wa zakati. Orang yang bangkrut di antara umatku adalah mereka yang datang di yaumil qiyamah dengan pahala salatnya, dengan pahala puasanya, dengan pahala zakatnya. Wayati qad syatama hadza wa qazafa hadza wa akala mala hadza wa syafaka dama hadza wa daraba hadza. Kata Rasulullah, mereka juga datang di samping membawa pahala salat, puasa dan zakat, dia juga datang dengan dosa pernah mencaci orang lain, pernah menuduh atau mencemarkan nama baik orang lain. Dia juga berdosa dengan memakan dengan tidak halal harta orang lain. Dia juga menumpahkan darah, itu tadi membunuh orang lain atau merusak orang lain yang belum sempat disidang. Banyak ini pembunuhan-pembunuhan yang belum terangkat di persidangan. Contohnya misalnya pembunuhan di zaman Perang Dunia 1 dan 2, sekitar 25 juta manusia terbunuh tanpa ada persidangan di dunia perhakiman internasional. Nah ini nanti akan disidang oleh Allah. Kemudian orang yang memakan harta orang lain dengan cara tidak halal, dan juga orang yang menumpahkan darah, serta orang yang memukul orang lain. Maka kata Rasulullah, fayu'ta hadza min hasanati, maka akan diberikan pahala amal kebajikannya itu kepada orang yang dizalimi itu. Kita datang membawa, seseorang datang membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat dan yang lain-lainnya, tapi dia juga merugikan orang lain, maka diambil pahalanya itu semua, kemudian diberikan kepada orang yang dizalimi, kata Rasulullah. Apabila pahalanya telah habis untuk membayar akibat perbuatannya kepada orang lain, maka kemudian diambil pula dosa-dosa orang lain itu ditimpakan kepadanya. Dan pada akhirnya yang tadinya melakukan ibadah salat, habis pahala salatnya, habis pahala puasanya, habis pahala zakatnya, habis pahala haji dan umrahnya untuk membayar hutang-hutang sebagai akibat merugikan orang lain. Kemudian habis pahalanya diberikan pula dosa orang yang dizalimi kepadanya. Akhirnya yang bersangkutan dimasukkan, dibenamkan dalam neraka. Inilah orang yang bangkrut. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Inilah bulan Syawal ini kita dianjurkan untuk memperbaiki hablum minan nas kita, dan masih banyak yang lain-lainnya, khususnya bagi para pekerja
Misalnya di dalam Al-Quran surah Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin allazina idza qtalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Neraka wil kata Allah bagi orang yang curang. Ini juga dalam rangka untuk menjaga hak-hak dalam berbisnis, yaitu orang yang apabila membeli minta cukupkan takarannya, tetapi apabila menjual dia mencurangi. Ayat ini kata para ulama bukan hanya untuk pedagang, juga termasuk barangkali untuk para pekerja. Kadang-kadang para pekerja, mohon maaf, saya mantan PNS. Kalau bekerja gajinya minta full, tunjangan kinerja minta full. Tapi saat bekerja biasanya malas, 1 jam dipakai untuk ngantar anak, 1 jam dipakai untuk tidur, 1 jam dipakai untuk bermain game saat kerja. Ini termasuk kecurangan. Hati-hati. Karena bagi pegawai negeri, gaji yang kita terima, gaji yang Anda terima adalah hasil dari uang rakyat, pajak rakyat. Jadi tatkala kita memakan satu gaji dengan tanpa bekerja, berarti kita berdosa pada rakyat. Bagaimana cara kita mengembalikan hak rakyat itu ke depan yaumul kiamah? Ini hati-hati. Beberapa instansi mengundang kami, ini kami sampaikan, dan ternyata Allah beri kesempatan untuk menyampaikan ini di beberapa instansi.